Dokter itu tetap membuka setiap botol obat dengan hati-hati, memeriksa warna dan aromanya. Namun saat mencicipi sedikit, ia menyadari bahwa rasa dan baunya sangat aneh, sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Dokter bertanya-tanya mengapa rasa aslinya berubah, padahal botolnya terlihat baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Kecurigaan muncul di benaknya, tetapi ia tidak menemukan alasan logis untuk perubahan ini. Selain itu, obat-obatan tersebut diresepkan oleh dokter lain, dan tidak ada dokter yang berani menipu Trevin Hun. Label pada botol dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah vitamin. Meskipun merasa bingung, dokter itu menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Akan lebih baik jika ia memusatkan perhatiannya pada pasien daripada mencurigai obat-obatan yang tampak normal. Bahkan jika Anda mengonsumsi vitamin sesuai resep, Anda tetap perlu makan lebih banyak buah. Tapi jangan berlebihan, ujarnya lembut. Mendengar dokter tidak menemukan keanehan dan tidak menaruh curiga, Kalila diam-diam menghela napas lega. Terima kasih dokter, saya mengerti, jawabnya sopan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dokter menoleh ke Trevin dan berkata, Tuan Hun, saat ini tubuh Nyonya sangat lemah. Sepertinya ia kurang istirahat dan sering mengalami mimpi buruk. Ia perlu lebih banyak beristirahat di siang hari. Trevin mengangguk. Saya mengerti. Perhatikan jika ada kelainan, dan segera hubungi saya, dokter menyarankan sebelum pamit. Trevin kemudian memberi instruksi kepada Bibi Mari. Kawal dokter sampai pulang. Setelah itu tetaplah di bawah. Kita tidak akan membutuhkan apapun lagi malam ini. Setelah semua orang meninggalkan kamar, hanya tersisa Trevin dan Kalila. Trevin duduk di tepi ranjang dan membelai rambut Kalila dengan lembut. Aku akan menemanimu tidur setiap malam jadi jangan takut, aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa padamu, ucapnya menenangkan. Kalila sama sekali tidak menginginkan kehadirannya. Ia hanya bergumam pelan dan memalingkan wajah, menunjukkan bahwa ia tidak tertarik dengan kata-katanya. Trevin menatap punggungnya, sedikit terkejut dengan reaksinya. Namun alih-alih marah, ia justru terkekeh pelan dan menepuk punggungnya dengan ringan. Kemudian Trevin teringat Soraya. Dengan cepat ia keluar dari kamar untuk berbicara dengannya, membujuknya agar kembali ke kamarnya sendiri sebelum akhirnya kembali ke kamar Kalila. Begitu seseorang jatuh sakit, bahkan jika ia kuat, tetap saja ia akan menjadi lebih rentan. Sama seperti Kalila saat ini, lelah, lemah, dan tertekan. Hanya lampu meja yang menyala di kamar tidur, cahayanya redup. Jika Kalila dibiarkan sendiri, mungkin ia masih bisa menahannya. Namun setelah diperiksa dokter, setelah mendengar ucapan lembut dari Trevin, dan setelah menyadari bahwa pria itu meninggalkannya sendirian hanya untuk menemui Soraya, kesedihan tiba-tiba melandanya. Tanpa bisa menahan diri, Kalila mulai terisak. Wajahnya dibenamkan ke bantal, tubuhnya ditutupi selimut dari kepala hingga kaki. Bahunya bergetar pelan, menahan tangis yang tak terbendung. Ketika Trevin kembali, ia melihat Kalila terkubur di bawah selimut. Trevin mengernyit, merasa itu tidak nyaman dan bisa membuatnya sesak napas. Dengan hati-hati ia mengulurkan tangan untuk menarik selimut itu sedikit, berusaha mengeluarkan Kalila. Namun Kalila menolak. Ia mengedipkan matanya dengan cepat, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Aku tidak enak badan, aku ingin tidur. Pergilah, katanya ragu-ragu, berusaha menyembunyikan emosinya. Di mata Trevin, Kalila yang ia lihat saat kembali ke kamar tampak rapuh dan lemah adalah sesuatu yang jarang ia perlihatkan. Kalila seperti seekor anak kucing kecil, yang sering melambaikan cakarnya untuk terlihat mengancam, tetapi sebenarnya tidak bisa menyakiti siapapun. Namun justru cakaran kecil itu yang menggores hati Trevin, membuatnya berpikir bahwa mungkin sudah saatnya ia mengambil keputusan. Mungkin ia harus bersikap lebih tegas, menyingkirkan Soraya sepenuhnya dan menjauhkannya dari kehidupan Kalila. Aku tahu, ujar Trevin lembut. Tapi jika kau tidur seperti ini pasti tidak nyaman. Dengan hati-hati, Trevin merapikan posisi tidur Kalila sebelum kembali menutupinya dengan selimut. Trevin menatap wajah mungilnya, lalu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk membelainya. Ia tampak lebih tenang sekarang, meskipun perasaan linglungnya belum sepenuhnya hilang. Trevin bahkan sempat berpikir, jika hanya dalam keadaan seperti ini Kalila bisa lebih patuh, mungkin lebih baik jika situasi ini tetap bertahan. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tidak tega melihatnya menderita. Trevin tidak suka saat Kalila memberontak, tetapi ia juga merasa tidak nyaman melihatnya patuh dalam keadaan seperti ini.
Dengan banyak hal yang terjadi dalam satu malam, Trevin melirik jam di dinding. Baru pukul 10. Biasanya ia akan berada di ruang kerja menyelesaikan pekerjaannya. Namun malam ini, ia hanya ingin berbaring dan memeluk Kalila. Trevin pun bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Namun tidak lama setelah Trevin masuk ke kamar mandi, ponsel Kalila tiba-tiba berdering. Dalam keadaan setengah sadar, Kalila meraba-raba meja samping untuk mengambilnya. Saat melihat layar, ia terkejut. Nama yang muncul di ide penelepon itu membuatnya langsung terjaga, itu nomor dekan panti asuhan. Dengan cepat Kalila duduk dan mengangkat teleponnya. "Halo," suara hangat di seberang sana langsung menyapanya. "Gadis cantik, apakah kau sudah tidur?" Begitu mendengar panggilan itu, Kalila merasa seolah jiwanya melayang untuk sesaat. Dulu, ibu dan ayahnya selalu memanggilnya dengan nama panggilan itu. Sekarang hanya dekan panti asuhan yang masih mengingatnya. "Belum, aku belum tidur. Ada apa dekan? Apa yang terjadi di panti asuhan?" Tanyanya dengan nada cemas. "Tidak ada apa-apa gadis cantik. Kamu terlalu khawatir. Semuanya berjalan dengan baik," kata dekan dengan suara lembut. "Oh syukurlah." Kalila menghela napas lega. "Gadis cantik, aku meneleponmu karena panti asuhan akan mengadakan acara dalam 2 hari. Kami ingin kau bergabung dengan kami. Apakah kau punya waktu untuk datang? Sudah lama sejak kunjungan terakhirmu, dan anak-anak sangat merindukanmu." "Memang sudah lama aku tidak menjenguk mereka. Aku juga merindukan mereka," batin Kalila. "Gadis cantik," panggil dekan, suaranya terdengar sedikit khawatir karena tidak mendapat respons. Kalila segera tersadar dan buru-buru menjawab, "Baiklah, aku pasti datang. Aku juga merindukan kalian semua." Setelah beberapa obrolan kecil yang sebagian besar berupa omelan dekan tentang kesehatannya, dekan akhirnya mengakhiri percakapan dengan menyuruhnya tidur lebih awal. Setelah menutup telepon, Kalila berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Karena ia akan bertemu anak-anak secara langsung, ia harus menyiapkan hadiah untuk mereka. Selama bertahun-tahun, Kalila selalu mentransfer uang langsung ke dekan untuk kebutuhan panti asuhan, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk membeli hadiah secara individual. 2 hari lagi, pikirnya sambil merenung. Ia sadar bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Tanpa ragu, Kalila segera mencari hadiah yang cocok melalui internet. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, ia akhirnya memutuskan untuk membeli boneka. Ia pun memesan banyak boneka untuk dibawa pada hari acara. Saat Trevin keluar dari kamar mandi, ia menemukan Kalila masih terjaga, menatap ponselnya dengan linglung. "Kenapa kamu belum tidur? Apa kamu mimpi buruk?" tanyanya sambil mengangkat alis. "Tidak," jawab Kalila sambil buru-buru menyimpan ponselnya. Trevin memperhatikan gerak-geriknya. Ia berjalan mendekat dan berdiri di samping tempat tidur. "Kamu mengirim pesan ke siapa?" tanyanya santai. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Kalila cepat. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Trevin. Senyum di sudut bibir Trevin perlahan memudar. Matanya sedikit gelap, jelas tidak puas dengan jawaban Kalila dan sikapnya yang mencurigakan. "Kamu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi kamu tidak diperbolehkan keluar mengerti?" kata Trevin, nada suaranya berubah serius. Kalila terkejut. "Dia tidak mengizinkanku keluar. Tapi aku harus pergi ke panti asuhan." "Tapi," Kalila mencoba membantah. "Tidak," potong Trevin tajam. Tatapannya tajam, memperingatkan agar Kalila tidak berani menentangnya. Trevin semakin geram melihat Kalila yang tetap diam dan menunduk. "Kamu tadi bicara dengan siapa?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih tenang tetapi berbahaya. Kalila merasa bersalah dan mencoba mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Trevin dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya. "Apa kata sandinya?" tanyanya tegas. "Trevin, kembalikan ponselku. Itu privasiku," teriak Kalila mencoba merebut ponselnya kembali. Trevin tetap tenang. "Jangan membuatku bertanya untuk ketiga kalinya." "Apa kata sandinya?" tanyanya dengan nada mengancam. Kalila mendengus kesal dan memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin melihat Trevin sama sekali. "Ulang tahunku," jawabnya akhirnya. Trevin mengerutkan kening, lalu memasukkan angka yang sesuai. Ponsel itu langsung terbuka. Kalila terdiam, menatapnya dengan getir. Ternyata Trevin selalu tahu tanggal lahirnya, tetapi ia sengaja tidak pernah pulang untuk menemaninya di hari ulang tahunnya. Dulu ia selalu menyiapkan hidangan dan menunggu Trevin pulang.
Ia berharap bisa makan bersama, tetapi setiap kali, Trevin selalu bersama Soraya. Selama ini Kalila berpikir bahwa mungkin Trevin tidak tahu hari ulang tahunnya. Namun kenyataannya berbeda. Trevin menelusuri catatan panggilan dan menemukan nomor panti asuhan. Ia mengernyit lalu bertanya, "Kenapa panti asuhan meneleponmu malam-malam begini?" "Aku akan pergi ke panti asuhan lusa. Mereka mengadakan acara dan mengundangku," jawab Kalila dengan tenang. Trevin menatapnya tajam. "Hanya acara biasa, kau tidak perlu datang langsung," katanya meremehkan. Baginya, panti asuhan sudah cukup mendapat dukungan finansial darinya selama bertahun-tahun. Namun bagi Kalila, ini lebih dari sekadar acara. Kalila menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaan sedihnya. Setelah kecelakaan yang merenggut orang tuanya, ia dikirim ke panti asuhan. Saat itu ia sering mengalami mimpi buruk. Sang dekan selalu menjaganya, merawatnya, dan perlahan-lahan membantunya keluar dari kegelapan yang hampir menelannya. Dekan adalah sosok yang sangat berarti baginya. Meskipun akhirnya ia diadopsi oleh keluarga Hun, ia tetap mengingat dekan dan terus mendukung panti asuhan dengan caranya sendiri selama bertahun-tahun. Karena di sana, setidaknya ada seseorang yang benar-benar cintai dan peduli padanya. Trevin mengamati ekspresi Kalila yang muram. Ia mendesah dan bertanya tiba-tiba, "Kau benar-benar ingin pergi?" Kalila mengangkat kepalanya, menatap Trevin dengan sorot mata serius juga penuh harapan. "Ya," jawabnya pelan. Melihat tatapan itu, hati Trevin melembut. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba bersikap tegas, ia tidak tega menolaknya. Ia akhirnya meletakkan ponsel Kalila di samping tempat tidur dan berkata dengan pasrah, "Baiklah, tapi kau harus beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Jika kau patuh dan menjaga kesehatanmu, aku akan membiarkanmu pergi, mengerti?" Mata Kalila melebar, sedikit terkejut dengan keputusan Trevin. "Benarkah, kau benar-benar mengizinkanku pergi?" Tanyanya masih belum yakin. Trevin tersenyum kecil. Ia mengulurkan tangan dan mencubit pipinya pelan. "Aku serius. Asalkan kau patuh dan menjaga dirimu baik-baik, aku akan menepati janjiku. Apapun yang kau inginkan." Kalila tidak tahu apa yang dipikirkan Trevin. Setelah pria itu berbicara, dia tetap tidak melepaskannya, bahkan setelah beberapa saat. Tindakannya yang aneh membuat Kalila merasa sedikit tidak nyaman. Temperamen pria ini selalu berubah secepat cuaca di bulan Juni, tak terduga dan sulit dipahami. Ia benar-benar tidak mengerti lagi dasar dari setiap tindakannya. "Tidurlah," ucap Kalila sambil mengangkat tangannya dengan canggung untuk menepuk tubuh Trevin. Trevin menatapnya sejenak, lalu dengan enggan bangkit untuk mematikan lampu. Namun setelah itu, Trevin kembali ke tempat tidur dan memeluk Kalila seperti biasa. Trevin merasa heran karena Kalila tidak menolak atau berusaha menghindarinya. Biasanya, ia akan mendorongnya atau menunjukkan sedikit perlawanan. Apakah karena ia telah mengizinkan Kalila pergi ke panti asuhan, sehingga untuk pertama kalinya wanita itu bersikap baik padanya? Entahlah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Trevin tertidur dengan senyum puas di wajahnya. Keesokan paginya, Kalila terbangun karena sinar matahari yang terang menyorot langsung ke wajahnya. Ia mengerang kesal, sedikit tersentak karena silaunya. Sepertinya tadi malam ia lupa menurunkan tirai. Kalila menggerutu pelan dan mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi mendapati bahwa tangannya tidak bisa diangkat. Dengan mata masih terpejam, Kalila berusaha menarik tangannya. Namun ia segera frustasi ketika menyadari bahwa ia terjebak dalam sesuatu yang hangat dan kokoh. "Trevin," rengeknya mengguncang tubuh pria itu sedikit. Kalila sudah cukup terganggu dengan sinar matahari yang menyilaukan, dan sekarang panas di bawah selimut membuatnya semakin tidak nyaman. Dan bagaimana tidak, ia memiliki pemanas pribadi di tempat tidurnya. Kalila terkejut ketika menyadari bahwa Trevin masih tertidur di sisinya. Biasanya pria itu selalu bangun lebih awal, jadi sangat aneh jika dia masih tertidur ketika matahari sudah setinggi ini. Dan dari cara napasnya yang teratur, tampaknya ia benar-benar tertidur lelap. Kalila menggeliat, berusaha membalik tubuhnya agar bisa menghadap Trevin. Ia berniat menyodok wajah pria itu agar segera bangun. Namun jarinya mendadak membeku di pipinya saat melihat seberkas sinar matahari jatuh di wajah tampannya. Untuk sesaat, Kalila hanya bisa menatapnya dalam diam. Trevin selalu tampan, dan tidak peduli seberapa marah atau kecewa dirinya terhadap pria itu, ia tetap tak bisa menyangkal betapa menawannya Trevin. Setiap kali pria itu tersenyum padanya dengan ekspresi lembut,
ia selalu menemukan dirinya perlahan luluh, seolah amarahnya menguap begitu saja. Mungkin aku memang seseorang yang terlalu menghargai keindahan, pikirnya. Tidak heran jika sampai saat ini ia masih terpesona oleh wajah tampan pria itu. Trevin seperti seorang pangeran. Dulu, itulah yang selalu dipikirkan Kalila. Ia selalu membayangkan seorang pangeran tampan dan pemberani seperti dalam dongeng. Trevin memenuhi semua kriteria itu. Tapi sayangnya dia bukan milikku. Kalila menghela napas pelan, jemarinya bergerak ringan menelusuri garis wajah Trevin. Namun tiba-tiba pria itu bersin saat jari Kalila menyentuh hidungnya. Kalila tersentak kaget. Trevin menggeliat sedikit, matanya berkedip pelan, menunjukkan tanda-tanda mulai terbangun. Panik, Kalila segera memejamkan matanya, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia tidak ingin tertangkap basah dalam situasi canggung seperti ini, terutama karena ia yang meminta cerai. Kalila tidak ingin Trevin salah mengartikan ketertarikannya sebagai bentuk pengampunan. Namun pikirannya yang panik tiba-tiba berhenti ketika ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh hidungnya. Sentuhan itu bergerak turun ke pipinya, lalu berhenti di sudut bibirnya. Kalila menahan napas. Trevin jelas sudah bangun, dan sekarang pria itu sedang mengusap bibirnya perlahan. "Apa yang kau lakukan padaku, Lila?" gumam Trevin pelan. Suara beratnya terdengar begitu dalam dan menggetarkan. Kalila membeku. Kalila tiba-tiba berpura-pura bersin keras, mengejutkan Trevin yang langsung menarik tangannya dari wajahnya. Kalila hampir tertawa melihat ekspresi terkejutnya, tetapi ia buru-buru menyembunyikan wajahnya di dada pria itu. Ia tidak ingin menunjukkan ekspresi wajahnya yang memerah karena malu. Trevin terkekeh pelan. "Apa? Oh, kau sangat menggemaskan saat tidur," katanya sambil menariknya lebih dekat ke dadanya. Kalila merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku masih menyimpan perasaan untuk si brengsek ini? Kalila segera menghentikan pikirannya di sana. Ia tidak ingin memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Yang ia inginkan saat ini hanyalah melupakan kejadian aneh ini. Kalila menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi justru aroma khas Trevin memenuhi indera penciumannya, membuatnya semakin gelisah. Sudahlah, Kalila memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini dan bangun. Kalila menguap kecil lalu mendorong dada Trevin. "Trevin, apa yang kamu lakukan? Terlalu panas, kenapa kamu tidak melepas selimutnya?" keluhnya dengan suara mengantuk sambil menggosok matanya. Trevin segera melepaskan selimutnya. "Maafkan aku Lila, aku tidak menyadarinya." "Tentu saja tidak," gumam Kalila pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Trevin mengernyit. "Apa kamu bilang sesuatu?" "Aku, tidak, sama sekali tidak," jawab Kalila cepat. Trevin tertawa kecil. "Baiklah, saatnya bangun. Sepertinya kita berdua kesiangan." Trevin mencubit pipi Kalila dengan gemas, membuatnya mendengus kesal. "Aku hamil, itu alasan kenapa aku kesiangan." "Apa alasanmu?" tanya Kalila sambil mengusap pipinya. Trevin menyeringai. "Oh, aku tersihir oleh rubah licik, jadi aku kesiangan." "Seekor rubah?" Kalila mengernyit bingung. "Ya, seekor rubah." Trevin mengulangi, senyumnya semakin lebar. Kemarahan Kalila tiba-tiba meningkat, meskipun ia sendiri tidak mengerti kenapa. Kata-kata Trevin entah bagaimana membuatnya kesal. Ia tidak bisa menemukan jawaban yang tepat, jadi akhirnya ia hanya menatapnya dengan ekspresi penuh amarah sebelum menggerutu. "Kalau begitu keluarlah dari kamarku." Trevin hanya tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya.